Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh bapak dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia, pada suatu ketika Ayyub al-Ansari pernah mendengar seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh sahabat itu kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Dia minta kepada Nabi untuk memberikan nasihat, tapi nasihat itu pendek dan nasihat itu akan menyelamatkan dirinya di dunia dan juga besok menyelamatkan dirinya di akhirat. Tentu nasihat ini karena sudah sampai kepada kita hari ini, kita ambil pula pelajaran dari nasihat Rasulullah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada laki-laki itu tentang 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Kata Rasulullah kepada laki-laki itu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, kalau engkau berucap, kalau engkau berkata kepada seseorang, jangan sampai ucapanmu itu besok akan menuntut diri daripada orang yang mendengar terhadap apa yang kau ucapkan. Apa maknanya kaum muslimin? Nabi berpesan, jangan sampai ucapan kita membuat orang lain besok menuntut balasan atas ucapan yang hari ini kita ucapkan kepada dirinya. Hati-hati berucap, hati-hati berkata, pikir-pikir dulu sebelum berucap kepada orang lain. Maka kalau kita tengok hadis ini, Nabi berpesan kepada kita, sebelum engkau berucap kepada orang lain, sebelum engkau berkata kepada orang lain, pikirkan dulu. Jangan setelah kita ucapkan, baru kita berpikir, salah rupanya yang saya ucapkan. Ini kadang-kadang yang membuat kita akan rusak di dunia, dan besok juga rusak di akhirat. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, mulutmu, lisanmu bisa mengantarkan kamu masuk ke dalam surga, tapi sungguh lisanmu pun bisa mengantarkan kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Quran, tentu Allah pun pernah memberikan nasihat kepada Nabi. Apa nasihat Allah kepada Nabi? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berkata yang baik-baik kepada orang, maka kebaikan itu akan datang kepada engkau. Kalau engkau berbuat baik kepada orang, maka kebaikan itu pun akan datang kepada engkau. Tapi kata Allah, wa in asatum falaha. Tapi keburukan yang kau berikan kepada orang,
maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita ucapkan kepada orang, maka ucapan keburukan itu pasti akan kembali lagi kepada kita. Apa buktinya? Lewat orang di depan rumah kita, lalu kita ucapkan, "Deh, ganteng kali abangnya." Alhamdulillah, pasti dia akan jawab juga, "Sama, kamu pun juga ganteng." Ibu ketemu dengan orang lain, "Deh, tambah cantik ibu ni ya." Padahal umurnya sudah semakin tua dah. Pasti orang tu akan jawab, "Waang lebih ancak daripada adan leh, waang muda baru." Tapi coba sebaliknya, lewat orang di depan rumah kita, pakai bedak tak tanggung-tanggung tebalnya, tapi mulut kita tak pandai kita jaga. Mantuk-mantuk itu tengoklah tabawana lo badak daripada awak leh. Apa yang akan dia sampaikan kepada kita, Bu? Pasti dia akan balas. Cek ibu tadi, emang ibu ancak daripada adan leh. Pasti baliknya juga tidak baik. Betul apa tidak? Istri kepada suami, suami kepada istri. Ketika mau pergi baralek, suami biasanya kan tengok loh, istrinya sedang pasang make up, dipeluknya dari belakang. Tambah ancak lah bini dan go. Kalau istri baik jawabannya, "Alhamdulillah bang, aku cantik karena uang yang kau berikan, aku belikan bedak sampai hari ini aku cantik untuk dirimu bang." Tapi kalau istri balasnya dengan tak baik, baru tahu abang baru ada encak. Kan gitu kan. Apa kata laki tadi? Muak lah dan ancak besok jangan puji waang leh. Kan gitu. Hati-hati berucap. Makanya ucapan ini hati-hati kata Rasulullah. Hari ini kita berucap yang tak baik kepada orang, di dunia mungkin dia tak bisa balas, tapi besok dia menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, si fulan dulu ya Allah pernah mencaci makiku, si fulan dulu ya Allah pernah menghinaku. Hari ini aku tuntut balasan kepada Engkau yang Maha Adil wahai Allah." Hati-hati kata Nabi. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Ini pesan Nabi kepada sahabat yang minta diberikan nasihat. Hari ini nasihat itu sampai kepada kita, maka baik-baiklah kita berucap. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Rasulullah, kalau tak pandai berucap yang baik-baik, lebih baik diam saja. Bu, Pak, makanya Allah menciptakan lisan kita nih, taruhnya di dalam. Lisan tuh maknanya lidah. Maka ada pepatah mengatakan lidah itu tak betulang. Kalau betulang mang payah, Pak. Maka hari ini lisan ini dijaga, ditaruh oleh Allah di dalam. Ada gigi sebagai pagar. Tak cukup dengan gigi dikasih terali, namanya gusi. Orang sekarang tak juga cukup dengan itu, ditambah juga kawek gigi. Wah, saking payahnya menjaga lisan tu, Pak. Kalau tak percaya boleh nanti pulang kita dari tempat sholat ni, lewat kawan, coba keluarkan lidah kita, ejek dia, bu, kalau ndak dibayar je waktu batang, ejek dia ni. Itu buktinya, Pak, payah menjaga lisan. Maka Nabi memberikan nasihat kepada sahabat tadi, hati-hati, jangan sampai lisanmu besok membuat engkau dituntut di akhirat. Apalagi kalau kita sebagai public figure, anggota DPR, wali kota, gubernur, termasuk kami ustadz nih, tentu harus pandai-pandai menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita membuat besok kita dituntut oleh orang ketika hari ini dia tak sanggup untuk menuntut balasan kepada diri kita. Yang kedua kata Rasulullah kepada sahabat tadi, apa kata Rasulullah? Wa ajmi ya'sa amma fi aidin nas. Jangan pernah engkau bergantung kepada manusia. Jangan pernah engkau berharap pertolongan kepada manusia. Jangan engkau pernah menyanjung manusia lalu engkau meminta sesuatu kepadanya. Yakinlah engkau akan kecewa terhadap apa yang kau harapkan kepada manusia. Hari ini kalau kita berharap kepada manusia, suatu ketika yakinlah kita akan memiliki kekecewaan kepadanya. Betapa banyak orang hari ini karena kenal dengan kawannya,
karena kenal dengan orang lain, karena bersahabat dengan dia. Ketika dia naik jabatan, kita pegang dia, kita rangkul dia. Tapi ternyata kita tak dapat apa yang kita harapkan. Kita berharap dia menolong kita, ternyata harapan itu sia-sia saja. Kekecewaan akan ada pada diri kita kalau kita berharap kepada manusia. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah. Bagaimana hari ini kita ingin menjadi sesuatu yang baik, maka berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ingin mendapatkan jabatan, cukuplah Allah tempat kita berharap. Kita berharap hari ini memperoleh harta benda yang banyak, berharaplah kepada Allah. Tapi ada syaratnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Cukup hanya Allah tempat kita bergantung. Ini tahun politik sekarang ini. Banyak orang yang datang ke rumah ibu hari ini, calon-calon. Berharap ibu kepadanya. Belum tentu besok ibu mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti tak boleh. Boleh. Karena tahun politik kita boleh memilih kepada siapa saja. Tapi maaf, jangan sampai kita lalai dengan ingatan kita kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Dosa enggak? Allah Nabi tak katakan orang yang menyogok dan orang yang disogok dosa. Bukan dosa, tapi masuk neraka. Lebih parah, Bu. Jadi kalau ibu besok datang orang minta disupport untuk menjadi wali kota, untuk jadi gubernur, pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan minta sesuatu kepadanya. Karena apa? Yakinlah, kata hadis Nabi tadi, ketika kau bergantung kepada manusia, yakinlah suatu saat engkau akan mengalami kekecewaan. Tapi bergantung kepada Allah, kita berdoa. Siapapun besok yang terpilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, kita doakan. Mudah-mudahan menjadikan tempat kita ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua kata Rasulullah tadi kepada sahabat, kau gantungkanlah peringinanmu, permohonanmu cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iza kumta fi solatika fasalli solata mawadda. Orang yang hari ini menjadikan solatnya sebuah hal yang baik, lalu dia jadikan solatnya hari ini sesuatu di mana dia yakin bahwa kehidupan akhir itu adalah kematian, maka setiap solatnya dia jadikan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, setiap hari kita melaksanakan ibadah solat, maka Nabi berpesan kepada kita, jadikanlah solat kita seolah-olah inilah solat yang terakhir yang kita kerjakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kualitas solat kita setiap hari menjadi lebih baik, tentu ketika ajal kita sampailah kita pada titiknya ibadah solat yang mengantarkan kita sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang hari ini menjadikan solatnya seolah-olah adalah solat yang terakhir? Yang pertama, dia senantiasa khusyuk dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan solatnya tenang, tak buru-buru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang dia membacanya. Tapi kalau ada orang hari ini menjadikan sholat hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban, biasanya sholat kadang-kadang sesuai dengan keadaannya. Enak, nyaman, enjoy dia, tenang sholatnya. Tapi kalau ada sesuatu yang tak nyaman dalam dirinya, ini kadang-kadang ibadah sesuka hati saja. Takbir tak lagi sempurna, ruku tak lagi sempurna, iktidal tak lagi sempurna. Padahal
ibadah solat inilah amalan pertama besok yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain khusyuk, dia tepat pada waktunya mengerjakan solat. Karena solat yang paling baik di sisi Allah, solat di awal waktu. As-solatu ala waqtiha. Solatlah kalian di awal waktu, kata Rasulullah. Maka orang yang menjaga solat di awal waktu meninggikan nilai kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia tanamkan dalam dirinya solat adalah yang paling baik berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena solat berjamaah afdalu min solatil fardhi bisaba'in wa isrina darajah. Solat berjamaah lebih utama, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 nasihat Nabi kepada sahabat melalui Ayub Al-Ansari, kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan ini yang menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.